لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن أمره فيما أفناه عن جسده فيما أبله عن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Burung dalam terbang ke Surabaya, terbang malam hingga hampir jam. Terimalah salam pembuka dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama, baiklah kita ucapkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya, saya bisa membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pemenuhan tugas besar agama Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad SAW dan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan Putri Jiwa Penyandra, Praja pun langsung berangkat. Perkenalkan, nama saya Catherine Kausansina dari S1 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 10107230014. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai manusia dalam perspektif Islam. Secara etimologi, manusia merupakan makhluk yang berakal dan mampu menguasai makhluk lain. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu atau mens yang berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa Latin yang berpikir ke akalnya. Di dalam Al-Quran, manusia disebut dengan 3 istilah. Bashar yang selalu dihubungkan dengan sifat-sifat biologis manusia, insan yang selalu dihubungkan dengan keistimewaannya sebagai khalifah, nas yang merujuk kepada arti manusia secara luas, bukan sekedar individu biasa, dan ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang berarti rakyat. Dalam pandangan Islam, manusia didefinisikan sebagai mukallaf, mukarram, mukhayyar, dan mujizat. Manusia adalah makhluk yang mempunyai nilai-nilai fitri dan sifat-sifat insaniah, di antaranya doif atau lemah. Hal ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 28 dan jahil atau bodoh. Hal ini terletak pada surat Al-Ahzab ayat 72. Fakir, ketergantungan atau memerlukan. Hal ini terdapat dalam surat Al-Fatir ayat 15 dan kufuro, sangat menginginkan nikmat. Lalu selanjutnya syukur, lalu fujur dan takwa. Tentunya kita bertanya-tanya, mengapa diciptakan manusia? Adapun tujuan utama manusia diciptakan yaitu yang pertama, beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku? Lalu, yang kedua, menjadi khalifah di bumi. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nasajjihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah kepada Tuhanmu. Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Dan mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu.
Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu selanjutnya yang ketiga, yaitu mengemban amanah. Tujuan ini berupa kesanggupan manusia untuk menjadi seorang khalifah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuannya diciptakan adalah untuk mendidik orang-orang yang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah dan meninggalkan larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian akal kepada manusia tentunya telah tertulis dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tentu, manusia merupakan makhluk yang berbeda dari makhluk lainnya, karena manusia dikaruniai akal. Potensi dan keistimewaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia akal dan intelektual yang unik. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, merenung, dan menggunakan pengetahuan untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Adapun proses penciptaan manusia terbagi menjadi yang pertama, fase tanah, yang kedua, fase nutfah, yang ketiga, fase mudghah alaqah, yang keempat, fase mudghah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Tujuan atau akhir rahim. manusia. Pada umumnya, tujuan manusia tentunya mendapatkan kebahagiaan. Tapi sebenarnya adalah tujuan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya manusia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dengan begitu akan ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak tara dan tanpa disangka-sangka. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang saya sampaikan mungkin belum seberapa, namun semoga bermanfaat untuk siapapun yang menonton video saya. Jalan-jalan ke Surabaya, sampai saya mampir rumah Pak Dullah. Kesalahan itu datangnya dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah. Aku dipanggil oleh ayah, aku berlari hingga terjatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.